Apakah kamu pernah merasa rapuh? Bukan sekadar lelah, bukan hanya sedih, tapi rapuh. Seolah-olah dunia di sekelilingmu terlalu berat untuk ditanggung, dan kamu tidak punya tempat untuk bersandar. Rasa itu datang tiba-tiba, tanpa permisi. Kadang saat malam yang sepi, kadang saat kamu tersenyum di depan orang lain, padahal hatimu nyaris runtuh. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa rapuh adalah kelemahan, bahwa rapuh hanya dimiliki oleh orang yang gagal, orang yang tidak cukup kuat menghadapi dunia. Dan karena itu, kita belajar menyembunyikan sisi rapuh kita. Kita menutupinya dengan senyum palsu, dengan prestasi, dengan kalimat "aku baik-baik saja" yang terus kita ulangi. Padahal di dalam hati, ada bagian diri kita yang berteriak minta diakui. Rapuh itu manusiawi. Rapuh adalah tanda bahwa kita hidup, bahwa hati kita masih bisa merasakan. Tidak ada manusia yang selalu kuat. Tidak ada manusia yang tidak pernah goyah. Dan justru di sanalah rahasia itu tersembunyi. Kekuatan sejati seringkali lahir dari keberanian untuk mengakui bahwa kita rapuh. Bayangkan sebuah kaca. Ketika ia retak, garis-garis itu tampak tidak sempurna. Namun, justru melalui retakan itu, cahaya bisa masuk. Begitu pula dengan diri kita. Saat kita rapuh, kita membuka ruang bagi cahaya kehidupan untuk menembus luka, membawa makna yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Kekuatan tidak selalu hadir dalam wujud yang keras. Kadang ia muncul dalam bentuk kelembutan hati, keberanian untuk menangis, dan kejujuran untuk berkata, "Aku tidak baik-baik saja." Orang yang rapuh bukan berarti lemah. Justru, mereka yang berani mengakui rapuh adalah orang-orang yang perlahan sedang menemukan inti dari kekuatan sejati. Hari ini, mari kita telusuri perjalanan itu. Bagaimana rasa rapuh yang sering kamu benci, sebenarnya menyimpan sesuatu yang berharga. Sebuah kekuatan tersembunyi, yang mungkin selama ini kamu cari, tapi tak pernah kamu sadari ada di dalam dirimu sendiri. Rapuh itu tidak selalu terlihat jelas. Kadang ia hadir dalam bentuk kecil, sederhana, bahkan nyaris tidak disadari. Seorang pekerja yang setiap pagi tersenyum di depan rekan-rekannya, tapi pulang ke rumah dengan dada sesak dan pikiran yang tidak bisa diam. Seorang ibu yang tampak tegar merawat anak-anaknya, tapi menangis pelan di dapur ketika semua orang tertidur. Atau seorang anak muda yang pandai membuat orang lain tertawa. Padahal dalam dirinya ada rasa hampa yang ia sembunyikan rapat-rapat. Rapuh hadir di balik rutinitas. Di kantor, rapuh muncul saat kamu merasa tidak cukup meski sudah bekerja keras. Di rumah, rapuh datang ketika kamu ingin dimengerti tapi justru merasa sendirian. Di hubungan, rapuh terasa saat kamu menahan kata-kata, takut ditinggalkan jika menunjukkan sisi rentanmu. Kita hidup di dunia yang menuntut kita untuk selalu kuat. Masyarakat mengajarkan bahwa air mata harus disembunyikan, bahwa kegagalan tidak boleh diperlihatkan, dan bahwa rapuh sama dengan lemah. Akibatnya, kita belajar menjadi aktor. Kita memainkan peran seakan semuanya baik-baik saja, meski di dalam diri kita berantakan. Namun, bukankah itu melelahkan? Menyembunyikan rapuh justru membuatnya semakin berat. Seperti membawa beban yang tidak terlihat orang lain, tapi menekan dada kita setiap hari. Yang jarang kita sadari adalah, setiap orang pernah merasa rapuh. Tidak ada yang kebal, bahkan mereka yang terlihat paling kuat sekalipun. Perbedaannya hanya satu, ada yang berani mengakuinya, dan ada yang memilih menyimpannya sendirian. Rapuh adalah bahasa yang tidak pernah diucapkan, tapi selalu dirasakan. Dan justru karena itulah, ia menjadi pengingat bahwa kita manusia. Bahwa kita tidak diciptakan untuk selalu berdiri tegak tanpa pernah goyah. Mungkin hari ini kamu sedang tersenyum di depan banyak orang. Mungkin mereka melihatmu baik-baik saja. Tapi jauh di dalam dirimu, ada bagian yang sedang gemetar. Dan itu tidak apa-apa, sebab rapuh bukan berarti kamu gagal menjadi manusia. Justru itulah yang membuatmu benar-benar manusia.
Manusia punya cara unik untuk menyembunyikan rapuh. Kita membangun topeng. Topeng yang menutupi hati yang retak, agar dunia tidak tahu betapa rapuhnya kita sebenarnya. Ada yang menutupinya dengan pencapaian. Bekerja tanpa henti, berlari dari satu target ke target lain, seolah semakin banyak prestasi akan menutupi rasa kosong di dalam diri. Dari luar terlihat hebat, tapi di baliknya, ada seseorang yang takut berhenti. Karena tahu ketika diam, suara rapuh itu akan terdengar lagi. Ada pula yang menutupinya dengan tawa. Membuat orang lain bahagia, bercanda, jadi pusat perhatian. Namun ketika sorot lampu padam, dan keramaian hilang, senyum itu ikut pudar. Yang tersisa hanyalah kesunyian, dan perasaan bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Dan ada juga yang menutupinya dengan kalimat sederhana. Aku baik-baik saja, kalimat yang sering kita ucapkan, bahkan ketika hati kita sedang hancur. Kita berharap dengan mengatakannya, rasa rapuh itu akan hilang. Padahal, yang hilang hanyalah kesempatan untuk benar-benar dimengerti. Topeng kekuatan palsu ini membuat kita terlihat tangguh di mata orang lain. Tapi pada akhirnya, siapa yang benar-benar kita tipu? Bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri, karena kekuatan sejati tidak pernah lahir dari pura-pura. Kekuatan sejati lahir ketika kita berani meletakkan topeng itu, dan berkata jujur. Aku sedang tidak baik-baik saja. Tidak ada manusia yang mampu terus-menerus menahan rapuh. Topeng itu mungkin membuatmu terlihat sempurna sejenak, tapi ia juga menjauhkanmu dari kesempatan untuk benar-benar pulih. Semakin lama kamu memakainya, semakin jauh pula dirimu dari keaslianmu sendiri. Mungkin hari ini kamu tersenyum di depan banyak orang. Mungkin mereka percaya kamu baik-baik saja, tapi jauh di dalam hati, kamu tahu ada sisi rapuh yang menunggu untuk diakui. Dan ketika kamu berani melepas topeng itu, saat itulah kekuatan tersembunyi mulai muncul. Selama ini kita diajarkan bahwa kuat berarti tidak pernah runtuh. Bahwa orang yang tangguh adalah mereka yang tidak pernah menangis, tidak pernah goyah, tidak pernah terlihat rapuh. Namun, kebenarannya jauh berbeda. Kuat bukan berarti tidak pernah rapuh. Kuat adalah ketika kita berani mengakui rapuh, lalu tetap memilih untuk melangkah. Bayangkan seorang pejuang, ia tidak disebut kuat karena tidak pernah terluka. Ia disebut kuat justru karena meski terluka, ia tetap berdiri dan bergerak maju. Lukanya adalah bukti pertempuran, dan keberaniannya untuk menghadapinya adalah tanda dari kekuatan sejati. Begitu juga dengan kita, rapuh bukan tanda kegagalan. Rapuh adalah tanda bahwa kita berani merasa, berani membuka hati, berani hidup sepenuhnya. Orang yang berani rapuh, justru orang yang berani menghadapi dirinya sendiri. Ada paradoks yang indah di sini. Semakin kita berusaha menolak rapuh, semakin lemah kita jadinya. Tapi ketika kita menerima rapuh sebagai bagian dari diri, justru di sanalah kita menemukan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Seorang yang berani menangis, tidak kalah dari hidup. Seorang yang berani berkata, "Aku butuh bantuan," tidak berarti lemah. Justru itulah keberanian paling besar, mengakui bahwa kita tidak bisa segalanya seorang diri. Kuat tidak selalu keras, kadang kuat itu lembut, penuh kasih, dan lahir dari kejujuran. Rapuh memberi kita ruang untuk belajar tentang empati, tentang bagaimana memahami orang lain karena kita pun pernah merasa jatuh. Dari rapuh, kita belajar bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu menang, tapi untuk terus bangkit meski berkali-kali jatuh. Jadi, jangan lagi lihat rapuh sebagai lawan dari kuat. Rapuh adalah bagian dari proses untuk menjadi kuat. Rapuh adalah pintu yang harus dilalui, sebelum kita menemukan versi diri yang lebih berani, lebih jujur, dan lebih utuh. Bayangkan sebuah vas yang retak. Orang biasa mungkin akan membuangnya. Namun di Jepang, ada sebuah seni bernama kintsugi.
Alih-alih menyembunyikan retakan, mereka justru memperbaikinya dengan emas. Retakan itu tidak lagi menjadi aib, melainkan bagian dari keindahan yang baru. Begitu juga dengan hidup kita. Setiap rapuh, setiap luka, setiap kegagalan, adalah retakan yang kita bawa. Dan justru melalui retakan itulah, cahaya bisa masuk. Cahaya dari pengalaman, cahaya dari pembelajaran, cahaya dari keberanian untuk tetap bertahan. Pernahkah kamu merasa, setelah melewati masa paling rapuh dalam hidup, kamu justru menjadi lebih bijak, lebih sabar, lebih kuat, dan lebih peka terhadap perasaan orang lain? Itu karena rapuh membentukmu. Retakan yang kamu miliki memberi jalan bagi cahaya untuk masuk, dan menerangi sisi-sisi dirimu yang sebelumnya gelap. Luka membuat kita lebih manusiawi. Kekecewaan mengajarkan kita arti harapan. Kehilangan membuat kita lebih menghargai kehadiran. Semua hal yang kita anggap sebagai kelemahan, justru bisa menjadi alasan kenapa kita lebih memahami arti hidup. Bayangkan jika hidupmu mulus tanpa retakan. Tidak ada luka, tidak ada air mata, tidak ada rapuh. Mungkin hidup akan terasa datar, tanpa makna. Karena seringkali, justru dari kehancuran itulah kita menemukan arah. Cahaya tidak pernah masuk dari dinding yang utuh, tapi selalu menembus dari celah yang retak. Rapuh adalah celah yang membuka ruang bagi cahaya untuk mengisi dirimu. Tanpa rapuh, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan sisi terbaik dari dirimu sendiri. Maka, jangan benci rapuhmu. Terimalah retakan itu sebagai bagian dari perjalanan. Karena pada akhirnya, keindahan tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan. Ada sebuah kebenaran yang sering kita abaikan. Rapuh bukan sekadar momen kelemahan, tapi juga kesempatan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kamu rapuh, semua topeng runtuh. Kamu tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi sibuk membuktikan diri. Yang tersisa hanyalah dirimu, apa adanya. Dan di titik itu, kamu mulai belajar mengenal dirimu lebih dalam. Mungkin kamu menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya kamu abaikan. Seperti betapa kamu butuh waktu istirahat, betapa kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, atau betapa kamu terlalu lama berusaha menjadi versi yang orang lain harapkan. Rapuh memberi cermin untuk melihat diri tanpa filter. Ia menunjukkan kelemahan, iya, tapi juga menunjukkan kebutuhan, keinginan, dan kerinduan yang paling jujur dalam hatimu. Seringkali, kita takut melihat bagian rapuh itu. Takut karena kita pikir itu membuat kita terlihat lemah. Padahal, justru dengan menatapnya, kita bisa belajar menerima diri apa adanya. Tidak sempurna, tidak selalu kuat, tapi tetap berharga. Dari rapuh, kita belajar untuk berhenti menghakimi diri. Kita mulai berkata, "Aku tidak harus selalu baik-baik saja." Kalimat sederhana ini bisa mengubah cara kita memandang hidup. Sebab, selama ini mungkin kamu terlalu keras pada dirimu, selalu menuntut kuat, selalu mengejar sempurna. Padahal yang kamu butuhkan hanyalah menerima bahwa dirimu, dengan segala rapuhnya, sudah cukup. Menemukan diri dalam rapuh juga berarti menemukan keaslian. Saat kamu berani menunjukkan sisi rentanmu, kamu membuka jalan bagi hubungan yang lebih tulus dengan orang lain. Karena tidak ada kedekatan yang lahir dari kesempurnaan. Kedekatan lahir dari keberanian untuk saling menunjukkan luka, dan berkata, "Aku juga pernah merasa seperti itu." Jadi, jangan lagi berusaha menolak rapuh. Izinkan dirimu merasakannya, sebab di balik rasa rapuh itulah, ada pintu menuju dirimu yang paling sejati. Dan ketika kamu berani melewatinya, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain kejujuran kepada diri sendiri. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi tentang apakah orang lain mengerti kita, melainkan apakah kita berani jujur pada diri sendiri. Sepanjang hidup, kita sering terseret arus untuk berkata iya ketika hati kita sebenarnya ingin berkata tidak.
Kita ingin diterima, kita takut ditolak, kita mencari rasa aman dalam persetujuan orang lain. Namun, semakin kita terbiasa mengorbankan kejujuran batin demi kenyamanan semu, semakin kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Bayangkan sebuah jalan panjang. Setiap kali kamu berkata iya padahal hatimu menolak, itu seperti melangkah satu tapak ke arah yang bukan tujuanmu. Awalnya terasa sepele, tapi setelah bertahun-tahun, kamu mungkin sudah jauh tersesat dari jalur yang seharusnya. Bukan karena satu keputusan besar, melainkan karena ratusan iya kecil yang tidak pernah benar-benar kamu maksudkan. Kesadaran ini mungkin menakutkan, namun justru disitulah kekuatan sebenarnya berada. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu menyenangkan semua orang. Hidup hanya meminta kita untuk berani hidup selaras dengan nilai yang kita yakini. Dan seringkali, itu berarti belajar mengatakan tidak. Tidak bukanlah tanda penolakan terhadap orang lain. Tidak adalah pernyataan bahwa kamu memilih dirimu sendiri. Bahwa kamu memberi ruang pada hal-hal yang benar-benar penting. Bahwa kamu berhenti membiarkan hidupmu ditentukan oleh ekspektasi luar. Mari kita renungkan ini, berapa banyak hal dalam hidupmu saat ini yang benar-benar datang dari keinginanmu sendiri? Pekerjaanmu, hubunganmu, rutinitas harianmu, apakah semuanya hasil dari keputusan yang jujur, atau hanya akumulasi dari persetujuan yang kamu berikan agar tidak dianggap berbeda? Jika jawabannya membuatmu tidak nyaman, jangan takut. Ketidaknyamanan itu adalah pintu. Itu tanda bahwa masih ada ruang untuk berubah. Kamu bisa mulai kecil, menunda jawaban ketika ditanya, jujur pada perasaanmu, atau bahkan sekadar berlatih berkata, "Aku butuh waktu untuk memikirkannya." Dan ketika kamu perlahan berani menyatakan apa yang benar-benar kamu rasakan, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah kebebasan. Bukan kebebasan yang liar, melainkan ketenangan yang lahir dari hidup yang selaras dengan dirimu sendiri. Pada akhirnya, keberanian terbesar bukanlah melawan dunia di luar sana. Keberanian terbesar adalah melawan kebiasaan dalam dirimu sendiri, kebiasaan untuk selalu setuju demi rasa aman. Karena ketika kamu berhenti hidup dalam persetujuan palsu, saat itulah kamu benar-benar mulai hidup. Dan mungkin, dari sana, kamu akan menemukan bahwa menjadi jujur dengan dirimu sendiri adalah bentuk cinta paling sederhana, dan paling dalam.